Untuk ilmu Serabat Pegaring Awak dalam Kasanah ilmu kesaktian Jawa itu hampir sama. Jadi dalam dunia kanuragan dan tenaga dalam, hiji penggerobi biasanya diambil untuk kekebalannya doang gitu. Dipakainya untuk kekebalan gitu. Karena emang energi hiji penggerobi ini sangat tajam. Ada beberapa perguruan perguruan tenaga dalam dan metafisika yang mengatakan kekebalannya tuh meliputi kulit gitu. Terus bisa meliputi daging, otot, bahkan sampai tulang. Nah, dalam hal ini para pembaca harus benar ekstra hati-hati, itu harus benar-benar biar ada misalkan ilmu yang berefek kekebalan. Karena ternyata tidak jarang bahwa kekebalan tuh sejatinya bukan dari ilmu hiji magrobi gitu, tetapi dari ilmu lain yang ikut diisikan dalam tubuh Anda sendiri. Jadi akan bertentangan kalau misalkan hiji magrobi sama ilmu kekebalan yang diisi lagi gitu, sama jadi bertentangan gitu. Nah, cara mudah untuk mengetahuinya, misalkan mengetahui sejati khasiat suatu ilmu adalah dengan melakukan ritual sendiri. Nah, baru bisa ketahuan. Jadi seorang guru hanya sebagai pemberi keilmuan dan pengijazahan. Nah, tentu saja sebagai pembimbing. Jadi guru itu bisa jadi pembimbing kalian juga kan. Nah, kemudian rasakanlah segala manfaat dan khasiat itu. Jadi saya bilang sih jangan pernah coba-coba kalau misalkan nggak ada guru gitu. Nah, jangan sampai biarkan tuh tubuh kita tuh ditransfer atau diisi benda atau ilmu yang tidak jelas, misalkan oleh paranormal misalkan. Jadi akhirnya tuh malah berefek buruk, mempengaruhi badan lahir dan batin kita. Jadi itu bakal mempersulit kita mengenali diri sendiri dengan segala perangkat atau saudara di dalam diri kita. Misalkan ya bisa dibilang si jin korin kita itu bakal jauh nggak bakal kenal gitu. Nah, tuh misalkan tubuh kita tuh bukan untuk wadah seperti itu. Tubuh kita salah satu saudara kita yang harus senantiasa, jadi jin korin kita tuh malah harus kita rawat gitu dan hormati keberadaannya. Nah, bila misalkan kita mau menghargai jasad kita sendiri, jin korin kita sendiri, insya Allah nanti bakal ada jalan spiritual Anda sendiri gitu. Jadi adalah fondasi untuk mengenali saudara gaib atau sedulur sejati yang kelak akan membantu membimbing jalan spiritual menuju kesempurnaan kalian. Jadi intinya bila seseorang tekun mengamalkan hiji magrobi ini, insya Allah akan berdaya guna untuk contohnya tolak segala kejahatan apapun jenisnya. Jadi selamat lahir dan batin, selamat dari ancaman orang jahat, misalkan senjata tajam dan tumpul, senjata api dan sihir. Jadi bisa juga menumbuhkan aura kewibawaan yang besar dan penuh percaya diri buat kita, sehingga membuat siapa saja segan untuk melihat kita dan pasti menghormati kita juga. Jadi bisa menarik segala kebaikan dan menolak segala keburukan. Nah, jadi sangatlah berhati-hati gitu kalau misalkan menggunakan hiji
maghribi ini. Jadi siapapun yang berniat jahat, maka kejahatannya tuh akan berbalik kepada dirinya. Nah, siapapun yang mencelakai dan menyakiti hati kalian, hidupnya bisa hancur dan bisa sial juga gitu. Misalkan contohnya, bila misalkan sekarang kalian terkena santet sama orang lain atau mengalami kerugian atau kecelakaan karena kejahatan orang lain, maka cobalah amalkan hijab maghribi. Maka jika Allah misalkan menghendaki, cepat atau lambat, orang yang niat mencelakai kalian bisa hancur hidupnya gitu, atau bisa meninggal mendadak juga. Jadi hijab maghribi juga bermanfaat untuk memudahkan segala urusan kalian dan meringankan segala masalah. Jadi kalau misalkan masalah seberat apapun, itu insya Allah bakal terkendali lah sama hijab maghribi ini. Kalau misalkan Anda keperluan apa sama baik dan benar, insya Allah Allah itu bakal meridhoi kita apapun yang kita butuhkan dengan hijab maghribi ini. Kalau misalkan kita nih pengen apa, nah insya Allah bisa mewujudkan gitu segala keinginan kita dengan kekuatan sabda jadi. Itu semua khasiat tersebut bisa terjadi semata-mata bila ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita pasti bisa. Nah, dengan kuncinya sih satu, tata cara yang benar sesuai keilmuan hijab maghribi gitu. Jadi jangan sampai sembarangan berbicara, jangan sembarang bersumpah gitu ke orang lain. Itu ya harus benar-benar bisa ngejaga. Jadi kalau misalkan tahap penguasaan akhir hijab maghribi itu sangat buat kita tuh dituntut kematangan jiwa dan kebijaksanaan gitu. Yang tadi saya bilang kan contohnya nih, tidak sembarangan untuk berucap atau bersumpah serapah terhadap orang lain. Nah, yang tadi saya omongin, maka hijab maghribi hanya layak bagi yang sudah memiliki mental stabil, yang hingga mampu menjaga hati dan lisan kita. Nah, baru kita bisa melakukan hijab maghribi. Jadi bisa melakukan amalan hijab maghribi ini. Kalau misalkan kita udah kuat mental kita, bisa menjaga hati kita dan lisan kita. Nah, oke, teman-teman, buat semuanya cuman segitu saya ceritakan amalan hijab maghribi. Kenapa saya ceritakan? Biar kalian tuh nggak sembarangan mengamalkan hijab maghribi ini, karena kan takutnya gitu mental kita nggak kuat, apalagi kalau misalkan kita orangnya emosian. Nah, itu sangat berbahaya lah gitu. Makanya harus bisa benar-benar ngejaga gitu omongan kita. Kalau misalkan kalian penasaran dengan hijab maghribi yang lebih dalamnya, bisa hubungi atau bisa DM juga di Instagram saya sendiri, ntar ada di pinggir, atau bisa WA juga, ntar di deskripsinya dicantumin. Kalau misalkan kalian nanya atau komen saya sendiri udah di ijazah maghribi belum, saya udah, makanya saya menceritakan berbagi ilmu. Jadi biar nggak sembarangan buat ngamalkan hijab maghribi ini, biar kalian tuh tahu gitu hijab maghribi tuh kayak gimana, efeknya kayak gimana.
Cuman ya ingat satu, kalian juga harus percaya sama Allah Subhanahu wa taala, yakin sama Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian tuh bakal bisa, bakal mampu. Insya Allah itu semua kalau misalkan kalian bisa percaya atau bisa kalian jaga juga bakal terkabul lah gitu. Oke, thank you buat semuanya yang udah nonton, yang udah subscribe juga, yang udah like. Thank you buat semuanya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.